Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusman Omar Mukhtar dari kelas manajemen C dan NPM D119041111. Di sini saya akan mempresentasikan tentang multitional cost of capital. Pengertian cost of capital. Pengertian sederhana dari biaya modal atau cost of capital adalah suatu biaya real yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan guna mendapatkan dana yang berasal dari hutang, saham, preferen, saham biasa, dan atau juga laba yang ditahan guna mendanai suatu investasi ataupun operasional perusahaan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu manfaat menghitung biaya modal. Salah satunya yaitu dalam manajemen akuntansi keuangan, konsep dari biaya ini sangatlah penting karena modal juga kerap kali digunakan sebagai discount rate perusahaan, yakni guna menghitung nilai perusahaan dan juga menentukan apakah kegiatan perusahaan tersebut sudah layak untuk dijalankan atau tidak. Kemudian di sini faktor yang mempengaruhi cost of capital salah satunya yaitu kondisi umum perekonomian. Hal ini bisa menentukan hasil tanpa resiko ataupun tingkat yang biasa resiko. Dan juga daya jual saham perusahaan. Jika daya jual saham meningkat, maka nilai hasil minimum yang bisa diperoleh investor atau dapat menurun sehingga modal perusahaan akan menipis. Kemudian di sini ada cara menghitung cost of capital. Salah satunya terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menghitung cost of capital, terutama pada biaya modal, rata-rata, tertimbang atau WAAC. Di sini bisa dilihat ya ada cara perhitungannya. Kemudian di sini mengidentifikasi sumber dana. Salah satunya cara pertama yang harus Anda lakukan untuk mengidentifikasi sumber dana yang Anda dapatkan, terdapat dua sumber dana yang biasanya diperoleh, yakni utang dan juga saham. Utang biasanya berupa utang pada bank atau utang dengan manfaat obligasi. Kemudian pihak memberi utang akan memperoleh keuntungan berupa bunga. Selain itu, saham juga berbentuk private placement atau saham dari pasar sekunder. Namun, beberapa pihak ada yang menyebutnya sebagai saham preferen. Kemudian di sini ada studi kasusnya, bisa dilihat sendiri dengan rumus-rumus dan perhitungannya. Kemudian menghitung WAC. Untuk rumus menghitung biaya WAC adalah WD kali KD 1 mintak plus WP kali KP plus WS X KS atau KSB. Dalam hal ini, WD adalah proporsi utang dari modal, KD adalah biaya utang, WP merupakan proporsi saham preferen dari nilai modal, KP merupakan biaya saham preferen, WS ialah proporsi saham biasa ataupun laba ditahan dari sumber modal, dan KS adalah biaya laba ditahan, dan KSB ialah biaya saham biasa yang baru. Kemudian ada struktur of capital. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa tugas penting para manajer keuangan adalah mencari keseimbangan finansial di dalam laporan keuangan perusahaan. Keseimbangan finansial ini bisa dilihat dengan mudah di dalam laporan neraca. Maka dari itu neraca sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan. Di dalam neraca pasti ada dua sisi, yaitu sisi aktiva dan juga sisi pasiva. Sisi aktiva ini terdiri dari akun aset. Aset ini akan menunjukkan struktur kekayaan milik perusahaan, sementara pada sisi pasiva akan terdiri dari akun hutang dan juga modal. Dengan melihat sisi pasiva tersebut, kita bisa mengetahui tingkat struktur keuangan dan juga struktur modal perusahaan. Kemudian untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang konsep biaya modal. Konsep biaya modal merupakan biaya peluang dari penggunaan dana untuk diinvestasikan dalam proyek baru. Kemudian saham preferen adalah saham yang memiliki karakteristik kombinasi antara utang dan modal sendiri. Salah satu ciri dari saham preferen adalah adanya penghasilan tetap berupa dividen sebagai pemegangnya menurut Casio dan Wignet. Saham preferen adalah saham dengan kelas khusus yang ditetapkan sebagai preferen atau istimewa karena saham ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Kemudian di sini ada pengertian biaya dan saham biasa. Biaya modal saham biasa merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mempengaruhi dana dengan menjual saham biasa untuk berinvestasi. Kemudian pengertian biaya saham biasa baru. Tadi kan ada saham biasa, kemudian di sini ada saham biasa baru. Biaya penerbitan saham biasa baru diperoleh dengan menghitung biaya saham biasa setelah dipertimbangkan jumlah penilaian di bawah harga dan biaya flotation yang terkait. Pada umumnya saham baru akan dijual di bawah harga. Biaya penerbitan saham biasa baru menjadi penting hanya jika laba ditahan tidak tersedia. Jadi akan berarti penting apabila laba ditahan tidak tersedia. Dan faktor yang mempengaruhi nilai komposisi biaya modal, faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan yaitu tingkat suku bunga, tarif pajak. Faktor yang dapat dikendalikan perusahaan yaitu kebijakan struktur modal dan kebijakan dividen, kebijakan investasi. Jadi kesimpulannya di sini cost of capital adalah suatu biaya real yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan untuk mendapatkan dana, baik itu dalam bentuk utang, saham biasa, saham preferen ataupun laba ditahan agar bisa mendanai perusahaan. Kemudian konsep cost of capital ini sangat erat kaitannya dengan konsep tingkat keuntungan yang disyaratkan atau yang biasa disebut dengan liquid rate return. Kemudian pada umumnya biaya modal akan digunakan sebagai nilai untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan cara membandingkan rate of return dari seusulan investasi dengan biaya modalnya. Terima kasih, cukup sekian.